dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Alfat Rizky dalam program TVR 17. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Inilah TVR 17 edisi Kamis 28 Juli 2022. Mengawali informasi pada sore hari ini pemirsa, dunia tengah berhadapan dengan inflasi global yang diproyeksikan akan terus berlanjut hingga 2023 mendatang. Untuk itu DPR RI melalui Komisi 11 meminta Bank Indonesia mengamati tren kenaikan inflasi global dalam rangka mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. DPR RI melalui Komisi 11 meminta Bank Indonesia mengamati tren kenaikan inflasi global dalam rangka mengantisipasi dampaknya terhadap ekonomi Indonesia. Saat melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bali, belum lama ini, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin mengatakan, Bank Indonesia perlu mewaspadai tren kenaikan inflasi global yang terjadi di dunia, terutama negara-negara besar seperti Amerika Serikat. Pasalnya hal tersebut dinilai dapat beresiko terhadap perekonomian Indonesia, terutama di bidang ekspor dan impor. Meski demikian, Putri mengapresiasi langkah Bank Indonesia yang tidak terburu-buru menaikkan suku bunga acuan. Namun ia mengingatkan Bank Indonesia untuk dapat mengantisipasi dampaknya terhadap kinerja ekspor-impor dan stabilitas harga pangan dalam negeri. Kita sangat berharap Bank Indonesia ini bisa terus mewaspadai dan mengantisipasi resiko tren kenaikan inflasi global yang tentu berpotensi berujung nanti pada fenomena stagflasi. Makanya kalau di media Pak, saya sering sekali berkomentar bagaimana Bank Indonesia telah berbuat yang benar, tidak menaikkan dulu suku bunga acuan, tapi tentu itu tidak boleh membuat kita terbuai. Jadi kita harus terus mengantisipasi hal-hal yang terjadi ini, terutama bagaimana dampaknya nanti dalam kinerja ekspor-impor kita dan juga harus menjaga stabilitas harga pangan. Seperti diketahui, dunia tengah berhadapan dengan inflasi global yang diproyeksikan akan terus berlanjut hingga 2023 mendatang. Di 2022 sendiri, sejumlah lembaga memprediksi inflasi global akan menembus 7% hingga 9% secara tahunan. Komisi 11 berharap pemerintah mempunyai strategi untuk menghadapi fenomena ini untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman krisis ekonomi. Dari Provinsi Bali, Tegar Aziz TVR Parlemen melaporkan. Dasko Ahmad menerima audiensi dari Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia atau PPTII terkait minimnya penyerapan tenaga kerja kesehatan tradisional. Dasko menyatakan nantinya akan ada evaluasi dan arahan terkait regulasi praktik kesehatan tradisional agar tertata dengan baik. Pimpinan DPR RI menerima audiensi dari Perkumpulan Pengobat Tradisional Interkontinental Indonesia atau PPTII yang menyampaikan aspirasi terkait minimnya penyerapan tenaga kerja kesehatan tradisional. Usai audiensi dengan PPTII dan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, aspirasi ini akan diteruskan ke Komisi 9 DPR RI yang membidangi sektor kesehatan untuk segera melaksanakan RDPU dengan PPTII. Nah, di mana nanti masing-masing yang mempunyai keluh kesah serta masukan-masukan itu bisa kemudian disampaikan di sana supaya lebih rigid, karena memang tugasnya di sana untuk kemudian mengatur, menampung, kemudian mengarahkan regulasi dari Menteri Kesehatan, mengevaluasi mitranya dalam hal ini Kementerian Kesehatan untuk supaya soal kesehatan tradisional ini juga lebih diperhatikan dan lebih tertata dengan baik. Sementara itu salah satu perwakilan PPTII, Suhari Ningsih mengatakan, permasalahan utama adalah rendahnya penyerapan tenaga kesehatan tradisional, baik di pemerintahan maupun swasta. Suhari Ningsih berharap akan ada pembaruan regulasi untuk memaksimalkan serapan nakes tradisional. Nah, sementara kalau melihat data di Kemenkes itu tahun 2021, kebutuhan nakestrat mulai dari untuk puskesmas, kemudian di Fasiankes itu berlimpah 2.000 lebih begitu. Nah,
Jadi ada kesenjangan kan, di satu sisi produksinya banyak, tidak terserap, di satu sisi sebetulnya kebutuhannya banyak. Zikri Yasetodenus, TVR Parlemen melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Anggota Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif ke seluruh elemen terkait dengan pencegahan kekerasan seksual dan bullying pada anak. Masih maraknya kasus kekerasan seksual pada anak maupun kasus perundungan atau bullying di sekolah menjadi perhatian banyak pihak termasuk DPR RI. Anggota Komisi 8 DPR RI mendesak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif ke seluruh elemen terkait pencegahan kekerasan seksual dan bullying pada anak. Beberapa waktu lalu terungkap kasus kekerasan seksual pada anak di sejumlah lembaga pendidikan. Tidak hanya itu, belakangan muncul juga pemberitaan seorang anak SD mengalami depresi hingga akhirnya meninggal karena mengalami perundungan atau bullying oleh teman sekolahnya. Di Gedung Nusantara 3 DPR RI, Sely Andriani menjelaskan, masalah kekerasan seksual dan bullying tidak sekedar penanganan kekerasan maupun pasca kejadian. Namun, perlu peran lebih dari Kementerian PPPA memberikan edukasi dan literasi untuk mencegah tindakan kekerasan seksual dan bullying pada anak. Kalau kita berbicara bullying ini memang karena SDM yang sangat rendah. Dan kita menyadari sekali bahwa ini ada semacam PR kepada pemerintah, terutama dari dunia pendidikan. Dan saya paham bahwa masalah edukasi ini menjadi bagian penting dari implementasi Undang-Undang TPKS. Nah, Undang-Undang TPKS bukan hanya berbicara bagaimana mengeksekusi dari ranah kekerasan saja, tetapi bagaimana ranah pencegahan menjadi bagian terpenting. Sely Andriani menambahkan, perlu adanya revisi terhadap aturan atau regulasi terkait tugas dan kewenangan Kementerian PPPA, yang selama ini terbatas hanya pada koordinasi. Hal ini mengakibatkan pencegahan kekerasan seksual dan bullying pada anak kurang efektif, sementara regulasi untuk pelaksanaan atau teknisnya berada di kementerian lain. Rifki dan Arif, TVR Parlemen melaporkan. Kelebihan kapasitas atau over capacity terjadi hampir di semua lembaga pemasyarakatan atau lapas yang ada di Indonesia. Persoalan klasik ini masih menjadi sorotan DPR RI maupun publik. Laporan sesaat lagi, tetaplah bersama kami di TVR 17. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama, menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK, memberikan persetujuan terhadap pemindah tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Dan fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN, dan kebijakan pemerintah, membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Terima kasih.
Video ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekretariat Jenderal, dan Badan Keahlian DPR RI. Anda kembali pemirsa di TVR 17. Pada tanggal 7 Juli 2022, rapat paripurna DPR RI telah mengesahkan rancangan undang-undang tentang pemasyarakatan atau RUU PAS menjadi undang-undang yang bertujuan menjawab berbagai persoalan hukum serta menegaskan kembali peran dan kedudukan sistem pemasyarakatan. Undang-undang ini juga ditujukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu. Berikut liputan mendalam yang telah dirangkum oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen. Institute for Criminal Justice Reform menyebutkan hingga Januari 2022, beban lapas dan rutan di Indonesia mencapai 223% dari kapasitas standar sebanyak 131.931 orang. Sementara itu, data Ditjen Pemasyarakatan Kemenkumham menyebutkan banyak lapas besar di Indonesia mengalami kelebihan penghuni hingga lebih dari 3 kali lipat. Total seluruh narapidana dan tahanan sebanyak 277.672 orang. Di Gedung Nusantara II DPR RI, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Pangeran Hairul menyampaikan, rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan atau PAS seharusnya disahkan DPR RI periode 2014-2019. Namun ditunda karena sejumlah pertimbangan hingga akhirnya seluruh fraksi di DPR periode ini bersama pemerintah sepakat mengesahkan rancangan Undang-Undang PAS. Menurutnya selama ini banyak kelemahan dan permasalahan hukum yang dihadapi sistem pemasyarakatan di Indonesia. Tingginya angka kelebihan penghuni atau overcrowding di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan. Kurang layaknya fasilitas serta sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan terhadap peredaran barang ilegal, kurang optimalnya sistem keamanan dan pengawasannya, serta urgensi untuk melakukan reorientasi sistem pemasyarakatan dalam menjamin dan menghormati hak warga binaan. Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli menyampaikan, pemasyarakatan merupakan bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari sistem peradilan terpadu. Pemasyarakatan tidak lagi hanya pada tahap akhir, namun sejak dimulainya sistem peradilan pidana. Undang-undang ini dibentuk untuk memperkuat sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti dari konsep pembalasan dan penjeraan. Selain itu, undang-undang ini juga diharapkan dapat memperkuat terwujudnya dan terlaksananya konsep keadilan restoratif yang dianut dalam sistem peradilan pidana anak, Juvenile Justice System, serta pembaharuan hukum pidana nasional. Anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa mengatakan, persoalan over capacity lapas yang diterima Komisi 3 DPR RI saat kunjungan kerja ke berbagai daerah menjadi pertimbangan besar dalam membahas rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan atau PAS. Kedepannya Undang-Undang PAS diharapkan bisa menjadi salah satu acuan pemerintah dalam mengatasi over capacity lapas di Indonesia. Mudah-mudahan dengan lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan yang ini, sejumlah persoalan-persoalan yang terjadi di wilayah lembaga pemasyarakatan, termasuk over capacity tadi itu, sudah bisa teratasi dengan baik. Ini juga demi kepentingan bangsa dan negara. Anggota Komisi 3 DPR RI Adang Darajatun menjelaskan, Undang-Undang PAS dirancang dengan menitikberatkan pembinaan sehingga hak narapidana terpenuhi dan saat dinyatakan bebas, narapidana bisa diterima kembali di masyarakat dan mendapatkan hak dasar sebagai warga negara. Tapi yang penting filosofinya saja bahwa pembinaan ini tidak melulu hal yang berhubungan dengan pembalasan atau apa, tapi kita lebih kepada ingin bahwa para narapidana yang keluar nanti itu dapat diterima di masyarakat dengan dilakukan pendidikan dan sebagainya.
Secara terpisah, saat kunjungan kerja reses ke Nusa Tenggara Barat, anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan berharap Undang-Undang PAS bisa menjadi salah satu solusi mengatasi over capacity lapas yang sudah terjadi bertahun-tahun. Untuk menyelesaikan over capacity lapas tidak bisa hanya dengan menambah bangunan fisik, melainkan juga dengan kebijakan-kebijakan yang konstitusional seperti mekanisme gerasi dan instrumen hukum lainnya. Solusi yang terintegrasi sehingga memang nantinya tidak hanya lapasnya yang kosong dengan sendirinya, tapi perbuatan untuk melakukan tindak pidana ini bisa kita minimalisir sekecil mungkin. DPR RI ingin dengan adanya Undang-Undang Pemasyarakatan, upaya pembinaan dikedepankan sehingga narapidana menyadari sepenuhnya kesalahan dan tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. DPR RI menyetujui langkah pemerintah yang bakal menerapkan kebijakan vaksinasi dosis ketiga atau booster sebagai syarat berbagai kegiatan dan perjalanan masyarakat. Informasinya sesaat lagi pemirsa, untuk itu tetaplah di TVR 17. Virus corona menjadi perbincangan dunia. Beberapa negara sudah terjangkit. Ribuan orang di Indonesia terkena virus ini. Kita perlu antisipasi dengan melakukan hal berikut. Cuci tangan dengan sabun dan antiseptik. Gunakan masker atau penutup mulut saat bersin dan batuk. Masak telur dan daging hingga matang. Hindari kontak dengan hewan. Tidak saling berjabat tangan. Tidak berinteraksi dengan penderita. Jika memiliki demam tinggi, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, dan letih lesu, segera periksakan ke dokter. Waspada virus corona, cegah penyakit sejak dini. Dipersembahkan oleh TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen dan DK DPR RI. Kembali di TVR 17, keputusan pemerintah yang memberlakukan vaksin booster sebagai syarat masuk mal dan perjalanan menggunakan angkutan umum direspon positif oleh DPR RI. Kebijakan itu diyakini dapat meningkatkan cakupan vaksin dan mencegah penularan COVID-19. Untuk lebih lengkapnya berikut laporan dari rekan kami Fitian Aunia dengan anggota Komisi 9 DPR RI. Selamat siang pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di ruang rapat Komisi 9 DPR RI, di mana saya akan membahas terkait dengan penerapan aturan wajib vaksinasi booster untuk masyarakat dalam mengakses ruang publik. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 9 DPR RI, yakni Ibu Sri Meliana dari fraksi Partai Gerindra. Baik Bu, kemarin Bapak Jokowi akan memberlakukan kembali nih Bu, vaksinasi booster ketiga. Nah, untuk menggenjot lonjakan COVID-19. Nah, bagaimana Bu tanggapannya mengenai hal ini? Sebenarnya ketika kita berpikiran positif mengacu kepada kesehatan, maka itu sebenarnya seruan yang fair, seruan yang beralasan gitu. Ketika kita sudah booster, maka kita tidak memerlukan PCR lagi, antigen lagi. Ketika kita sudah booster itu seperti tiket kita untuk bepergian.
Kenapa begitu? Karena kondisi kemampuan vaksin itu mengangkat imunitas kita itu terbatas. Vaksin 1 dan vaksin kedua diberikan berdekatan dalam upaya untuk mencapai imunitas waktu itu. Tapi setelah beberapa, karena semua vaksin ini di launching, digunakan menurut emergency use, maka efikasinya, ketahanannya di dalam badan itu bermacam-macam. Bisa dikatakan 65%, 55%, dan itu sehingga ketika imunitas kita menurun, kita harus disuntikan lagi vaksin yang kita sebut dengan booster. Untuk apa? Mengangkat kembali kemampuan tubuh kita, imunitas kita. Jadi itu sebenarnya menjaga diri kita sendiri dari sakit dan mempermudah kalau aturan kemudian booster dan bepergianlah itu sangat memudahkan daripada 2 kali vaksin. Oh, kalau mau ke sana harus negatif antigen dulu, harus negatif PCR dulu, itu merepotkan. Jadi kami setuju dengan booster sebagai syarat perjalanan dengan catatan pemerintah menjamin kemampuan masyarakat mencapai booster. Pemerintah bersegera membooster masyarakat dimanapun mereka berada. Vaksinasi booster ini dosis ketiga kan sudah pernah diterapkan Ibu. Namun masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan vaksinasi ini. Nah kemudian sekarang masih ada lagi lonjakan. Nah kemudian kalau Ibu melihat apa yang terjadi Bu sebenarnya? Ketika pemerintah mengharuskan, maka pemerintah bertanggung jawab menyediakan dengan berbagai cara. Jadi nggak bisa kamu harus booster tapi boosternya nggak ada. Kamu harus booster tapi booster tidak mencapai daerah-daerah terpencil. Jadi ketika pemerintah mengharuskan, maka pemerintah bertanggung jawab untuk memudahkan semua lapisan masyarakat mencapai booster. Bagaimana tanggapan Ibu agar masyarakat ini mau Bu melakukan vaksinasi booster Bu? Karena kan masih banyak masyarakat yang takut karena vaksin ini dianggap mengandung babi lah atau dan lain sebagainya, itu bagaimana? DPR sudah berjuang untuk vaksin halal dan kita sudah menang juga untuk vaksin halal. Maka vaksin halal menjadi suatu keniscayaan, suatu keharusan. Dan pemerintah sudah berupaya, sudah berjanji akan mematuhi vaksin halal untuk orang-orang yang menganggap vaksin halal itu suatu keharusan. Toh ada bagian dari masyarakat kita yang tidak mengharuskan vaksin halal. Maka harus ada kebijakan mengutamakan vaksin halal ke tempat-tempat yang memerlukan vaksin halal. Itu yang harus dipegang kuat oleh pemerintah. Itu artinya Ibu mendorong vaksinasi booster ini dilakukan vaksin halal Bu ya? Harus halal bagi yang mengharuskan kehalalan. Kalau ke pesantren tidak ada jalan lain, mereka cuma pilih vaksin halal. Tapi ke tempat-tempat beberapa bagian masyarakat yang tidak mengharuskan halal, kita bisa kirim vaksin yang ada. Gitu. Jadi permudah akses menuju booster, boleh dijadikan suatu syarat ketika mereka mempunyai kemampuan untuk memenuhi booster terhadap semua lapisan masyarakat. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Baik, demikianlah pemirsa perbincangan saya dengan Ibu Sri Meliana. Saya Fitan Aunila melaporkan kembali ke studio. Baik pemirsa, sesaat lagi kami hadirkan kepada Anda sorotan media nasional seputar DPR RI. Usai jeda tetaplah di TVR 17.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama TVR 17. Kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak apa yang disoroti media nasional tentang isu-isu terkini bersama rekan kami, Rini Reski. Terima kasih Alfat dan pemirsa TVR Parlemen. Mari kita bahas nih apa saja yang menjadi headline media online pada hari ini. Baik, yang pertama pemirsa datang dari Komisi 2 DPR RI yang akan segera membahas aturan kampanye di kampus. Bisa kita lihat di sini dari beberapa media yang terbit pada hari ini, yaitu ide tentang membolehkan peserta pemilu untuk berkampanye di kampus. Tentunya bakal dibahas oleh Komisi 2 DPR RI bersama dengan penyelenggara pemilu. Sebelumnya Ketua KPU RI Hasyim Asyari di sini mengatakan bahwa peserta pemilu 2024 boleh berkampanye di kampus, tentunya dengan beberapa catatan yang harus terpenuhi. Kampanye diperbolehkan atas undangan dari pihak penanggung jawab fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan juga tempat pendidikan. Merespon pernyataan Ketua KPU, di sini anggota Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mendukung gagasan tersebut. Dan namun ia menggarisbawahi nih pemirsa, kalau kampanye tidak boleh berisi kampanye negatif. Tentunya kampanye juga tidak membolehkan mengabaikan 4 prinsip dasar berbangsa dan juga bernegara, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Di sini Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Yanuar Prihatin menilai kampanye di lembaga pendidikan sangat penting, khususnya di kalangan kampus. Parpol bisa mendapatkan manfaat berupa masukan, berupa ide dan juga gagasan sedari kampus. Masukan dibutuhkan oleh parpol agar memiliki perspektif yang lebih luas dan rasional dalam memahami suatu isu atau masalah. Di sini Yanuar juga menegaskan, format kampanye di kampus atau lembaga pendidikan lainnya harus bersifat dialogis, akademik, bukan berupa propaganda satu arah. Nah, pemirsa kira-kira setuju nggak nih diadakannya kampanye di kampus? Baik, kita akan membahas tentunya selanjutnya yang juga menjadi headline media online pada hari ini, yaitu tentang Komisi 10 yang meminta pelaku perundungan di Tasikmalaya tetap diproses secara hukum. Kita bisa lihat juga di beberapa portal media yang terbit pada hari ini, yaitu di sini Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Hetifah Saifudian mengecam keras perundungan yang menimpa seorang siswa SD asal Tasikmalaya, Jawa Barat. Pasalnya perundungan tersebut membuat siswa tersebut depresi hingga meninggal dunia. Meskipun para pelaku masih di bawah umur. Hetifah berharap ada langkah tegas bagi pelaku baik dari sekolah, rehabilitasi ataupun pidana sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hetifah mendorong sinergi antara Kemendikbudristek dan juga lembaga terkait untuk mencegah kembali terjadinya perundungan di lingkungan pendidikan. Diketahui pemirsa, aparat kepolisian memutuskan untuk melakukan proses diversi terhadap kasus perundungan tersebut. Tentunya dalam pelaksanaan diversi, ketiga anak yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus perundungan akan dikembalikan kepada orang tua mereka masing-masing. Tentunya selain itu, evaluasi juga akan dilakukan secara berkala terkait proses pengawasan dan pembinaan. Dan sementara itu anggota DPR RI TB Hasanuddin mengkritik pernyataan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruhazul Ulum yang dianggap meremehkan kasus perundungan bocah Tasikmalaya. Di sini UU sebelumnya menyebutkan kasus bullying yang menyebabkan seorang anak SD hingga bunuh diri tak usah dibesar-besarkan. Dia juga meminta agar kasus tersebut tak perlu dibawa ke meja hijau. Hasan menilai pernyataan UU seperti tak memiliki empati. Menurutnya seorang pemimpin semestinya tak asal bicara. Terlebih kasus tersebut dialami seorang anak di bawah umur. Hasan mengatakan kasus perundungan dalam bentuk apapun sebaiknya tak dianggap lelucon. Di sini ia ingin agar proses hukum tetap ditegakkan sebagai upaya perlindungan terhadap korban-korban pelecehan lainnya. Nah pemirsa, itu tadi headline media online pada hari ini yang saya sampaikan mengenai Komisi 2 DPR RI yang akan membahas aturan pelaksanaan kampanye di kampus dan juga DPR RI yang meminta pelaku perundungan Tasikmalaya diproses secara hukum. Dan sekian dari saya, kembali ke rekan Alfa.
Baik, terima kasih Rini yang telah menyampaikan sejumlah sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa TVR Parlemen, segmen media tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Jangan lupa kembali kami ingatkan virus COVID-19 masih ada. Untuk itu terus taati protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN sebagai alat kelengkapan Dewan yang bersifat tetap dalam pengawasan penggunaan keuangan negara yang berfungsi untuk melakukan telaahan terhadap laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Keberadaan BAKN berkontribusi positif dalam pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas penggunaan keuangan negara serta menjaga kredibilitas atau kepercayaan publik pada DPR RI, khususnya dalam melaksanakan fungsi pengawasan Dewan. Dasar pelaksanaan tugas BAKN DPR RI adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 20A ayat 1 yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 pada pasal 112A sampai dengan pasal 112G yang menyebutkan dalam rangka meningkatkan penguatan dan pengefektifan kelembagaan DPR RI serta mendukung tugas dan wewenang DPR RI khususnya dalam fungsi pengawasan, telah dibentuk Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN yang ditetapkan menjadi salah satu alat kelengkapan Dewan atau AKD DPR RI yang bersifat tetap. Dalam melaksanakan tugasnya, BPK menjadi mitra utama dari BAKN DPR RI, di mana hasil pemeriksaan BPK menjadi dasar penelaahan yang dilakukan oleh BAKN DPR RI untuk kemudian disampaikan pada Komisi DPR RI. Anggota BAKN berjumlah paling sedikit 7 orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah fraksi yang ada di DPR. BAKN bertugas melakukan penelaahan terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR, menyampaikan hasil penelaahan tersebut kepada Komisi, menindaklanjuti hasil pembahasan Komisi terhadap temuan hasil pemeriksaan BPK atas permintaan Komisi, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan. Adapun penelaahan ditindaklanjuti oleh BAKN dengan kriteria sebagai berikut. Nilai dan potensi kerugian yang signifikan, menjadi perhatian masyarakat, temuan yang terus berulang, berdampak besar terhadap masyarakat atau lingkungan, berkaitan dengan program prioritas pemerintah. Hasil penelaahan BAKN DPR RI disampaikan kepada DPR RI dengan mekanisme sebagai berikut. Tim sekretariat bersama tenaga ahli menyiapkan draft hasil penelaahan yang akan disampaikan ke Komisi. Hasil penelaahan tersebut dibahas dalam rapat pimpinan BAKN DPR RI. BAKN dapat meminta penjelasan dari BPK, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Rapat pimpinan kemudian dilanjuti dengan rapat pleno, di mana ditetapkan hasil telaahan yang akan disampaikan ke Komisi dan waktu penyerahan hasil telaahan. Penyampaian hasil telaahan dari rapat pleno disampaikan melalui surat atau dalam rapat bersama BAKN dan Komisi DPR RI terkait, berupa ringkasan temuan beserta analisis kebijakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK. Setelah itu, BAKN DPR RI menyampaikan hasil kerja kepada pimpinan DPR RI dalam rapat paripurna secara berkala.